Selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Ya, pada saat ini kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai statistika ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan statistika tersebut? Nah, coba kita pelajari berikut ini. Pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Nah, apa yang dimaksud dengan rata-rata hitung atau mean? Rata-rata hitung atau mean adalah suatu bilangan ya yang mewakili sekumpulan data ya, suatu bilangan yang mewakili sekumpulan. Berarti sekumpulan data itu adalah lebih dari satu data. Dia adalah berarti mean itulah bilangan ya yang mewakili sekumpulan data tersebut. Nah, secara matematika ada rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, inilah disebut dengan definisi daripada rata-rata hitung atau mean. Oke. Nah, rata-rata hitung mean ya adalah X1 tambah ini ya, ada kesalahan sedikit, ada X2 tambah X3 tambah Xn ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya tambah Xn. Jadi dia datanya ditambahkan seluruhnya dari X1, X2, X3 tambah sampai dengan Xn dibagi dengan N. Nah, ini disebut dengan mean. Atau dengan kata lain, jumlah semua nilai dibagi dengan banyak nilai. Ya, jadi nilainya kita jumlahkan seluruhnya dibagi dengan berapa banyak nilai yang ada pada data tersebut. Oke. Nah, kalau seandainya nanti soalnya menggunakan frekuensi, maka menghitung rata-rata hitung mean adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai. Jadi dia frekuensi harus dikalikan dulu dengan nilainya, kemudian dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, inilah yang merupakan rumus daripada mean. Untuk lebih mengerti, mari kita lihat soal berikut ini. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soal nomor 1 ya. Contoh soal nomor 1. Tentukanlah nilai mean dari data 8, 6, 7, 9, 7, 8, 10, 8, 9, 7, 6, 9, 7. Nah, ini merupakan datanya. Nah, data tersebut ini harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, yaitu siapa? 6. 6-nya ada berapa kali? 2 kali. 6,6. Kemudian 7 nya dapat kali 7, 7, 7, 7. Kemudian angka 8-nya ada 3 kali, 8, 8, 8 ya. Kemudian angka 9 ada 3 kali, 9, 9, 9. Kemudian angka 10 ada sebanyak 1 kali. Nah, sekarang kita lihat dulu banyak datanya yaitu berapa banyak datanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada sebanyak 13 data ya. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa ini merupakan si N. Nah, berarti X bar adalah atau meannya ya, X bar atau mean sama dengan X1 tambah dengan X2 tambah dengan X3 tambah dengan X4 tambah dengan X5 tambah dengan X6 tambah X7 tambah X8 tambah X9 tambah X10 tambah X11 tambah sampai seterusnya X tambah X13. Nah, artinya di sini dibagi dengan si N. N-nya 13 ya. Nanti kita buatkan. Berarti X1 berapa? 6 tambah dengan 6 tambah dengan 7 tambah dengan 7 ya. 6 ada 2 kali, 7 ada 4 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 ya. Kemudian 8-nya ada berapa kali? 3 kali. 8 tambah 8 tambah 8.
tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan N-nya tadi adalah 13, berarti dibagi dengan 13. Maka hasilnya, kalau seandainya kita jumlahkan ini yang di atas, maka hasilnya adalah 101 ya, dibagi dengan 13, maka hasilnya 7,77. Nah, inilah merupakan nilai rata-rata atau mean dari soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Ini merupakan contoh soal cerita. Sebuah tim bola voli terdiri dari 6 pemain utama dan 4 pemain cadangan. Rata-rata 3 pemain badan pemain utama adalah 172 cm. Jika tinggi rata-rata pemain seluruhnya adalah 174 cm, hitunglah rata-rata tinggi badan pemain cadangan pada tim bola voli tersebut. Nah, sekarang coba kita jawab ya. Sekarang kita jawab. Nah, diketahui bahwa ada 6 pemain utama, berarti pemain utama ada 6 orang. Kemudian pemain cadangan ada 4. Nah, rata-rata tinggi badan pemain utama adalah 172, berarti dari X bar 1 ya. X bar ini kita buat X bar 1 dari pemain utama adalah 172 cm. Nah, kemudian jika tinggi rata pemain seluruhnya, berarti X bar totalnya, X seluruhnya berarti tinggi rata pemain seluruhnya berarti totalnya ya, berarti X bar totalnya adalah 174 cm. Oke. Nah, berarti bisa kita lihat di sini, untuk ditanya adalah berapakah nilai dari rata-rata tinggi badan pemain cadangan. Berarti ditanya adalah X bar 2. Nah, jumlah pemain utama ini kita buat N1, jumlah pemain cadangan ini kita buat N2. Nah, bagaimanakah rumusnya X bar 2 ya? Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah X bar totalnya sama dengan N1 dikali X bar 1 tambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, nilai X bar total tadi adalah 174 sama dengan N1 nya adalah 6 dikali X bar 1 172 tambah N2 adalah 4 dikali X bar 2. X bar 2 itu yang ditanya, ini kita buat jadi si X dibagi dengan 6 tambah 4, N1 6, N2 4, maka hasilnya menjadi 174. Nah, 6 tambah 4 10 ya. Nah, 10 kita kalikan ke kiri, berarti 174 dikali 10 sama dengan 6 dikali 172 adalah 1032 ditambah 4 kali X jadi 4X. Nah, 174 kali 10 adalah 1740 sama dengan 1032 tambah 4X. Maka 1032 pindah ke kiri menjadi kali kurang ya. Ini tambah pindah jadi kurang. 1740 kurang 1032 sama dengan 4X. Maka hasilnya adalah 1740 kurang 1032 adalah 708 sama dengan 4X. Maka X sama dengan 708 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 177 cm. Nah, inilah merupakan rata-rata tinggi badan pemain
cadangan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Ini kita menggunakan tabel. Tabel berikut menunjukkan hasil ujian matematika dari 30 siswa. Tentukanlah mean dari data di atas. Kemudian yang kedua, berapa banyak siswa yang peroleh nilai di atas nilai rata-rata. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan nilainya. Tabelnya ya. Nilai 5 memiliki frekuensi 2. Frekuensi ini sama dengan banyak data. Jadi nilai 5 banyak datanya 2, nilai 6 banyak datanya 5, nilai 7 banyak datanya 8 ya. Nilai 8 banyak datanya 9, nilai 9 banyak datanya 5 atau frekuensi 5, nilai 10 frekuensi 1. Inilah merupakan tabelnya. Nah, cara yang paling gampang, kita akan membuat tabel yang hampir sama dengan tabel dari soal. Nah, sekarang coba kita buat. Jadi untuk mengerjakannya terlebih dahulu, kita buat tabelnya ya. Nah, kalau seandainya dia ada menggunakan frekuensi, maka kita akan menambahkan satu tabel ke bawah, ke kanan, yaitu nilai dikali frekuensi N kali F. Manakah N adalah nilai, manakah F adalah frekuensi. Nilai dikali frekuensi. Caranya gimana? Kita kalikan 5 dikali 2, 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian 6 dikali 5 hasilnya 30. Kemudian 7 dikali 8 hasilnya 56. 8 dikali 9 hasilnya 72. 9 dikali 5 hasilnya 45. 10 dikali 1 hasilnya 10. Nah, inilah merupakan tabel dari nilai kali frekuensi. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Yang dijumlahkan adalah frekuensi banyak data ya. Frekuensi banyak data kita jumlahkan dari atas ke bawah, kita jumlahkan ya. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 1, maka hasilnya adalah 30. Ini merupakan si N. N sama dengan 30. Kemudian nilai kali frekuensi ini juga kita jumlahkan dari atas ke bawah. 10 tambah 30 tambah 56 tambah 72 tambah 45 tambah 10, maka hasilnya 223. Nah, ini kita buat N dikali F sama dengan 223. Maka kalau saya ditanya nilai rata-rata atau mean, kita jawab sekarang bagian A. Meannya atau X bar ya, mean. Ini kita buat ini ya. X bar atau mean sama dengan rumusnya apa? N dikali F sigma ya, jumlah seluruh N kali F dibagi dengan jumlah F ya, jumlah N. Sorry, maaf ini ada, ini bukan jumlah si N, tapi adalah jumlah si F. Ini bukan N ya, tapi F. Ya, ada sedikit kesalahan bahwa di sini adalah nilai si F. Nah, berarti ini adalah sigma F. Nah, artinya apa? Nah, sekarang kita lihat tadi N dikali F jumlahnya adalah 223 dibagi dengan sigma F 30, maka hasilnya adalah 7,43. Maka nilai rata-ratanya X barnya sama dengan 7,43. Nah, sekarang bagian B, berapa banyak siswa yang peroleh nilai di atas nilai rata-rata? Berarti jumlah frekuensi N-nya lebih besar dari 7,43. Nah, nilai 7,43 adalah di sekitaran ini ya. Berarti nilai N-nya lebih besar dari 7,43, berarti nilai N-nya bisa dari N sama dengan 8. Kemudian jumlahnya berapa?
ada 9, kemudian N sama dengan 9, jumlahnya 5, kemudian N sama dengan 10, jumlahnya 1. Nah, sekarang kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 15. Maka jumlah banyak siswa yang di atas nilai rata-rata adalah ada 15 siswa. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Ini juga kita menggunakan tabel ya. Perhatikanlah tabel berikut ini. Tentukan nilai X jika mean dari data-data di atas adalah 7,3. Berarti ini adalah X barnya ya. Jadi 7,3 ini merupakan nilai rata-rata atau X bar. Maka, nah datanya gimana? Nilai 5 frekuensinya 1, nilai 6 frekuensinya 5, nilai 7 frekuensinya 6, nilai 8 frekuensinya si X. Nah, di sini nilai 8 tidak diketahui frekuensinya. Itu yang akan kita cari. Kemudian nilai 9 frekuensi 3, nilai 10 frekuensi 1. Nah, gimana cara mencari nilai X? Oke. Nah, tetap juga saya tekankan sekali lagi, untuk menyelesaikan tabel ini menggunakan nilai dan frekuensi, maka kita tetap juga akan menambahkan tabel di sebelah kanan ya. Jadi bentuknya menjadi, nah inilah bentuknya setelah kita tambahkan tabelnya di sebelah kanan. Oke. Nah, tetap juga di sini jika di sini nilai sama ini N, nilai ini frekuensi, maka juga N dikali frekuensi, berarti N kali F ya. Nah, sekarang kita kalikan 5 dikali 1 hasilnya 5, 6 dikali 5 hasilnya 30, 7 dikali 6 hasilnya 42, X 8 dikali X hasilnya 8X ya, 8X. Kemudian 9 dikali 3 27, 10 dikali 1 10 ya, hasilnya ada benar semua. Nah, oke. Sekarang kita jumlahkan dari atas ke bawah. Ini juga kita jumlahkan dari atas ke bawah. Maka hasilnya 1 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 hasilnya 16, tambah dengan si X ya. Kemudian ini juga 5 tambah 30 tambah 42 tambah 27 tambah 10 hasilnya 114 tambah 8X. Oke. Nah, dari soal nomor 3 rumusnya adalah X bar sama dengan sigma atau jumlah N dikali F dibagi dengan sigma F. Nah, N ini merupakan nilai ya, bukan jumlah, nilai. Nah, berarti bisa kita lihat jumlah daripada N dikali F adalah 114 tambah 8X dibagi dengan sigma F adalah 16 tambah X. Kemudian X bar ini sendiri nilainya adalah 7,3. Nah, sekarang kita kalikan yang di bawah ke ruas kiri. Kita kalikan menjadi 7,3 kali 16 tambah X sama dengan 114 tambah 8X ya. Maka hasilnya menjadi ya 7,3 kali 16 hasilnya adalah 116,8 tambah 7,3 kali X tambah 7,3X sama dengan 114 tambah 8X. Oke. 114 pindah ke ruas kiri, 7,3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Berarti 116,8 kurang 114 sama dengan 8 kurang 7,3X ya.
116 dikurang 114 ya, kalau seandainya kita kurangkan hasilnya menjadi 2,8 sama dengan 8, ini 8x ya, 8x kurang 7,3x ya, sama-sama ada x nya, maka bisa dikurangkan menjadi 0,7x, maka x sama dengan 2,8 dibagi 0,7. Nah, ini jika dikalikan dengan 10, di bawah juga dengan dikalikan dengan 10, maka x sama-sama menjadi 28 dibagi 7, maka hasilnya x nya adalah 4. X nya sama dengan 4. Nah, inilah jawaban dari contoh soal nomor 4. Oke, sekarang kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu kita akan belajar mengenai modus ya. Modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Definisi modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Jadi modus itu caranya paling gampang, lihat nilai yang sering muncul. Yang sering muncul dalam suatu data statistika. Atau modus juga merupakan nilai mayoritas atau dengan frekuensi paling tinggi, atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Jadi cari dia mana frekuensi paling besar, itulah merupakan modus ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal nomor 5. Tentukanlah modus dari data berikut ini: 10,11, 12,12, 13, 14, 15, 16. Nah, inilah merupakan datanya. Datanya sudah diurutkan. Sekarang coba kita akan lihat manakah data yang sering muncul. Oke. Nah, 10 muncul cuma satu kali ya. Angka 10 hanya muncul satu kali. Kemudian angka 11 muncul satu kali. Angka 12 muncul sebanyak 2 kali. Angka 13 muncul sebanyak 1 kali. Angka 14 muncul sebanyak 3 kali ya. 14 muncul sebanyak 3 kali. Angka 15 muncul sebanyak 1 kali. Angka 16 muncul sebanyak 1 kali. Ternyata yang paling sering muncul, paling banyak muncul adalah angka 14 ya. Jadi modusnya, modus dari data di atas adalah 14 karena dialah data yang paling banyak muncul ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 6, contoh soal yang terakhir untuk pembelajaran kita di hari ini ya. Perhatikanlah tabel berikut. Tentukanlah modus dari data di atas atau data berikut ini ya, di bawah ini ya. Oke. Ada di sini nilainya 5, frekuensinya 0 ya. Atau nilai 5 muncul sebanyak 0 kali. Kemudian nilai 6 muncul sebanyak 3 kali. Nilai 7 muncul sebanyak 9 kali. Nilai 8 muncul sebanyak 10 kali. Nilai 9 muncul sebanyak 12 kali. Nilai 10 muncul sebanyak 2 kali. Nah, untuk melihat manakah modus dari data berikut ini, kita akan lihat manakah frekuensi paling besar. Frekuensi paling besar. Ternyata frekuensi paling besar adalah 12. Dengan data dengan nilai sama dengan 9. Ya. Jadi ini dengan nilai 9. Berarti modusnya adalah 9 ya. Jadi modus dari tabel tersebut
adalah 9. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam belajar.